maybe in magazine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Enda Aprilina. I'm from program in nursing and class 2B Muhammadiyah Kudus University. Berbicara mengenai pemahaman tentang lintas budaya atau cross culture understanding, kita juga harus mengenal apa itu budaya terlebih dahulu. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diriwayatkan oleh generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya tidak hanya seputar makanan, seni, musik, gaya berpakaian. Budaya bisa berupa sesuatu yang bersifat informal, abstrak, ekspresi yang berasal dari satu budaya yang sama. Berbicara tentang budaya itu sendiri, berikut ada beberapa perbedaan budaya dari negara Amerika dan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan agama di bangku sekolah. Sebagai negara yang menjunjung sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memang semua masyarakat di Indonesia diwajibkan untuk memeluk agama yang ada. Hal ini membuat para anak-anak terbiasa mendapatkan pelajaran agama bahkan sejak kecil. Berbeda halnya dengan anak-anak di Amerika yang cenderung menganggap bahwa agama adalah urusan personal orang lain, sehingga tak ada pendidikan agama di bangku sekolah umum. Yang kedua yaitu merayakan ulang tahun. Untuk urusan yang satu ini, Indonesia memiliki variasi kegiatan yang lebih banyak dan tak biasa. Dari mulai melakukan tasyaturan, bahkan hingga saling ceplok telur mentah dan terigu pada yang sedang berulang tahun. Sementara, remaja di Amerika lebih cenderung merayakannya bersama dengan orang-orang terdekat, seperti makan malam bersama contohnya. Yang ketiga yaitu seragam sekolah. Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai seragam, dari mulai taman kanak-kanak bahkan hingga sekolah menengah atas. Aturan mengenai seragam dimaksudkan agar setiap anak setara, tanpa ada perbedaan dari segi status sosial. Sementara sekolah di Amerika tak memiliki aturan mengenai seragam. Siswanya dibebaskan mengenakan pakaian apapun selama itu rapi dan sopan. Yang keempat yaitu kemandirian. Hal yang satu ini biasanya terlihat bahkan sejak anak sudah memasuki usia dewasa. Orang tua di Indonesia cenderung akan sulit melepaskan anaknya untuk tinggal mandiri sebelum saatnya menikah. Namun, orang tua di Amerika lebih cenderung melepaskan anaknya untuk tinggal mandiri saat mereka sudah memasuki usia matang atau cukup dewasa. Yang kelima yaitu menikah. Sudah bukan hal aneh bila memasuki usia 20 lebih, biasanya para anak-anak muda di Indonesia sudah mulai dilontarkan pertanyaan seputar menikah. Hal ini merupakan memang menikah dianggap sebagai sesuatu yang wajib dan diidam-idamkan oleh semua orang. Sementara orang tua di Amerika menyerahkan segala pilihan menikah terhadap anak-anak mereka. Bahkan mereka tetap dapat memiliki anak meskipun tidak menikah. Yang selanjutnya yaitu kaitan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya merupakan dua sisi mata uang yang berbeda, tetapi hubungan kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena bahasa merupakan cermin budaya dan identitas diri penuturnya. Jadi, hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang koordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan itu sendiri. Baik, yang selanjutnya adalah pola-pola komunikasi verbal yang terdapat dalam Amerika dan penerapannya. Yang pertama yaitu verbal pattern of American English. Yang pertama yaitu verbal pattern. Pengertian verbal pattern adalah ada banyak verb pattern, pola-pola kata kerja di dalam bahasa Inggris. Suatu verb pada suatu kalimat mungkin diakui non-negative adverb atau tidak diikuti apapun. Baik, di Amerika itu sendiri berkomunikasi ada dua cara, yaitu secara
secara formal dan informal. Seperti formal, contohnya dengan dosen atau guru. Example, could you I disturb you for a minute? I wanna ask you something. Informal, untuk berbicara dengan teman. Contohnya, can I ask you something? Seperti itu. Yang selanjutnya adalah, yang kedua adalah rules and style of speaking. Rules itu sendiri yaitu aturan gaya bicara, sedangkan stylenya lebih ke bebas dan kekinian, tetapi tergantung orangnya. Example, chicken dalam bahasa Inggris yaitu pengecut, sedangkan dalam bahasa Indonesia chicken artinya ayam, seperti itu. Yang selanjutnya adalah making invitation. Jadi, invitation adalah sebuah permintaan yang berupa ucapan atau tulisan yang ditujukan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Tujuan invitation itu sendiri adalah untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk hadir dalam suatu acara tertentu. Making invitation itu sendiri ada dua jenis, yaitu mengajak secara formal dan informal. Formal, example, would you like to come to my party tonight? Yang kedua, informal, can you come to my party tonight? Seperti itu. Yang keempat yaitu directness of American English. Directness atau keterus-terangan itu sendiri adalah keadaan lurus, konstan, dan tanpa gangguan, sehubungan dengan berbicara di depan umum. Keterus-terangan tidak hanya mengacu pada bagaimana Anda berbicara kepada audiens Anda dalam gaya dan nada, tetapi kekuatan di balik gaya dan nada itu sendiri. Example, formal, in my opinion your style is good. Yang informal, example, that's cool bro. Seperti itu. Thank you for watching everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.